Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku yang Pak sayangi dan banggakan, yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Pada mata pelajaran PJOK ini kita memasuki pelajaran kelima, yaitu pencak silat. Pada materi pencak silat ini kita akan membahas gerakan-gerakan atau teknik dasar dari pencak silat. Materi ini membahas tentang gerakan kuda-kuda, pukulan, tendakan, dan elakan. Berikut peta konsep dari variasi gerak dasar, lokomotor, dan non-lokomotor dalam pencak silat. Jadi di sini nanti di dalam peta konsep ini dibagi menjadi 3 kali pertemuan, di mana pertemuan yang pertama itu tentang variasi gerak non lokomotor dalam pencak silat, dan pertemuan kedua dan ketiga variasi gerak lokomotor dalam pencak silat. Jadi pada pertemuan pertama itu nanti akan dibahas tentang sikap kuda-kuda, sikap tegak, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Yang berikut tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan dan mempraktekkan. Jadi di sini peserta didik dapat yang pertama mendeskripsikan variasi gerak dasar non lokomotor pada sikap kuda-kuda dan sikap tegak dalam pencak silat. Dan yang kedua, mendeskripsikan variasi gerak dasar pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencak silat. Begitu juga dengan yang ketiga, mempraktekkan variasi gerak dasar non lokomotor pada sikap kuda-kuda, sikap tegak dalam pencak silat. Dan yang keempat, mempraktekkan variasi gerak dasar pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencak silat. Oke, baik, kita masuk dengan yang pertama tentang variasi gerak non lokomotor pada sikap kuda-kuda. Dalam mempelajari sikap kuda-kuda, kamu perlu memahami 8 arah mata angin. Arah mata angin berfungsi sebagai acuan untuk melangkahkan kaki. Kuda-kuda 8 arah mata angin termasuk gerak non lokomotor. Perhatikan 8 arah mata angin dalam pencak silat yang tanda arah panah berwarna merah tersebut. Itu ada 8 arah. Ada arah depan, arah belakang, arah ke samping kanan dan ke samping kiri, arah serong kanan depan, arah serong kiri depan, terus arah serong kanan belakang, dan arah serong kiri belakang. Jadi itu merupakan kuda-kuda 8 arah mata angin dalam pencak silat. Nah, masuk dengan yang pertama, kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan sebagai awal melakukan serangan dalam pencak silat. Caranya adalah berdirilah tegak di pusat arah mata angin. Geser kaki kiri atau kanan ke depan. Berat badan bertumpu pada tungkai depan. Posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Tungkai depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Telapak kaki belakang serong kanan luar. Termasuk yang berikut, yang ke menekuk belakang pada sikap kuda-kuda belakang. Ya. Jadi ada gambar tersebut bisa dilihat. Caranya adalah posisi berdiri tegak di pusat arah mata angin. Tetap sama. Gerakan kaki kiri atau kaki kanan ke belakang. Posisi badan condong ke belakang. Kaki pada posisi belakang ditekuk. Berat badan bertumpu pada tungkai belakang. Tungkai belakang dipakai sebagai tumpuan. Yang ketiga, kuda-kuda samping. Sikap kuda-kuda samping dilakukan dengan cara berdiri tegak di pusat mata angin. Geser
salah satu kaki ke samping kiri atau kanan. Kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan. Kaki yang bergeser ditekuk ke samping. Berat badan bertumpu pada tungkai yang ditekuk. Yang berikut, kuda-kuda tengah. Bagaimana sikap kuda-kuda tengah dalam pencak silat? Yang pertama adalah sikap awal, berdiri di pusat mata angin. Fokus pandangan ke depan, kedua kaki dibuka ke samping, melebihi lebar bahu. Kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah. Selanjutnya, lakukan sikap kuda-kuda tengah dengan melangkah ke segala arah. Lakukan kegiatan ini dengan percaya diri. Lanjut, yang berikut, kuda-kuda silang belakang. Bisa amati gambar tersebut. Ada arah silang belakang. Bisa silang belakang kiri atau kanan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, sikap awal berdiri tegak di pusat mata angin. Tetap sama ya berdirinya. Salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan tetap lurus agar tidak jatuh saat melakukan gerakan tersebut. Kemudian berjalanlah ke depan dan lakukan sikap kuda-kuda silang belakang. Yang berikut, kuda-kuda silang depan. Ya, bisa amati yang arahnya arah silang depan kiri atau silang depan kanan. Bagaimana cara melakukannya? Berdiri tegak di pusat mata angin. Salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan sedikit menyilang. Kaki yang dipindah sejajar dengan kaki lain. Berat badan ditumpukan pada tungkai kaki depan. Oke, jadi itu sikap kuda-kuda merupakan gerak dasar dari pencak silat. Jadi berlatih sikap kuda-kuda melatih sikap siaga dan waspada. Berlatih sikap kuda-kuda juga dapat meningkatkan kekuatan kaki dalam pencak silat, kekuatan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan. Berlatihlah sikap kuda-kuda dengan tekun dan penuh semangat. Oke, berikut yang kedua, tentang variasi gerak non-lokomotor sikap tegak. Sikap tegak digunakan sebagai awal melakukan gerakan berdoa, hormat, maupun melakukan gerakan lainnya. Sikap tegak ini ada 4 macam. Yang pertama adalah sikap tegak 1 dan 2. Di mana sikap tegak 1 dilakukan dengan berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Begitu juga dengan sikap tegak 2, tangan dikepalkan, ditempelkan pada pinggul, dan pandangan harus lurus ke depan. Dan yang berikut, sikap tegak 3 dan sikap tegak 4. Sikap tegak 3 dilakukan dengan posisi berdiri tegak. Kedua tangan dikempalkan dan diangkat setinggi bahu. Begitu juga dengan sikap tegak 4 dilakukan dengan posisi kaki terbuka selebar bahu, pada tegak, badan tegak, dan kedua tangan disilangkan di depan dada. Perhatikan gambar tersebut ya, itu gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Jadi sikap tegak ini merupakan salah satu dasar pembentukan sikap jasmaniah dan rohaniah. Yang berikut, ketiga, variasi gerak non-lokomotor pukulan. Pencak silat juga memerlukan pukulan yang benar. Pukulan menjadi alat serangan dalam pencak silat. Kelincahan, ketepatan, dan kecepatan sebagai faktor penting dalam melakukan pukulan. Jadi yang pertama di sini adalah bagaimana cara melakukan variasi pukulan depan atau lurus. Jadi caranya di sini bisa diperhatikan gambar tersebut.
caranya adalah kedua tangan bersiap depan dada, tangan yang akan memukul di kepal, telapak kaki kanan dan kaki kiri sejajar. Tangan kanan memukul dengan mengubah kepalan telungkup. Ya, itu bisa dilihat. Dan yang kedua, pukulan tegak. Caranya kedua tangan di depan dada dan di kepal. Tangan kanan memukul ke depan dengan kepalan tegak. Tangan yang satu lagi tetap menutup atau melindungi badan sendiri. Nah, itu bisa dilihat satu tangannya dan tangan yang lain. Dan yang ketiga, pukulan bandul. Caranya adalah kedua tangan saling menyilang di depan dada. Dengan kedua tangan mengepal. Ayunkan tangan yang memukul ke depan dengan kepalan telungkup. Tangan yang satu lagi tetap menutup badan sendiri. Nah, itu pukulan yang ketiga. Bisa dilihat. Dan yang keempat, pukulan melingkar. Caranya kedua tangan menyilang di depan dada dengan kedua tangan mengepal. Ayunkan tangan yang memukul secara melingkar dari sisi kiri depan dengan hentakan telapak kaki. Oke, yang keempat, variasi gerak non-lokomotor tendangan dalam pencaksilat. Pada pencaksilat, tendangan dilakukan dengan tungkai kaki. Tendangan untuk menyerang lawan. Apa sajakah gerakan tendangan dalam pencaksilat? Tendangan terdiri atas tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan samping, dan tendangan T. Sebelum melakukan tendangan, persilat dalam sikap kuda-kuda. Jadi yang pertama, tendangan lurus. Tendangan lurus dengan kaki kanan ditendangkan ke depan. Hentakan telapak kaki sejajar dengan bahu. Begitu juga dengan tendangan melingkar. Tendangan melingkar caranya kaki kanan ditendangkan ke depan dengan hentakan punggung kaki. Terus yang berikut, tendangan menyamping. Caranya adalah kaki kanan ditendangkan ke samping dengan punggung kaki. Dan yang keempat, tendangan samping atau tendangan T, caranya adalah kaki kanan ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Dan pastinya posisi kedua tangan tetap berada di depan dada sebagai penyeimbang. Oke, jadi yang lebih jelas bisa perhatikan gambar tersebut. Baik, kita masuk yang berikut. Kelima, variasi gerak non-lokomotor tangkisan dalam pencak silat. Jadi tangkisan merupakan gerak pembelajaran melalui kontak langsung antara serangan lawan. Tangkisan bertujuan mengalihkan dan menahan serangan lawan. Tangkisan terdiri atas tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Dalam melakukan tangkisan pesilat, hendaknya memiliki sikap kuda-kuda yang kuat. Ya, jadi harus diawali dengan sikap kuda-kuda. Ya, jadi bisa dilihat di tampak gambar depan, tangkisan dalam dan tangkisan luar. Yang pertama, terus yang kedua, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Jadi di sini cara melakukan tangkisan dalam dan luar adalah sikap kuda-kuda tengah. Kedua tangan bersiap di depan dada. Tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sejajar bahu. Posisi tubuh seimbang. Begitu pula sebaliknya dengan tangkisan luar. Jadi kalau tangkisan luar, tarik salah satu tangan dari dalam keluar. Jadi terbalik ya. Begitu dengan yang kedua, tangkisan atas dan bawah. Sikap kuda-kuda depan, kedua tangan bersiap di depan dada. Tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga kepala terlindungi dari serangan. Posisi tubuh seimbang. Jadi begitu juga dengan tangkisan bawah. Jadi tangkisan bawah itu tarik salah satu tangan dari atas ke bawah sehingga dada terlindungi dari serangan. Jadi itu bisa dilihat dari kalian bisa lihat dari gambar tersebut. Oke, kita lanjut yang berikut. 6. Variasi gerak non-lokomotor elakan dalam pencaksilat. Ya, elakan adalah gerakan menghindari pukulan lawan dengan cara mengelak
Elakan dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh untuk menghindari pukulan atau tendangan. Keterampilan gerak elakan terdiri atas elakan bawah, dan elakan samping atau elakan berputar. Ya, jadi di situ kalian bisa lihat ada 4 gambar cara melakukan gerakan elakan. Ya, jadi di situ nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama elakan atas dan elakan bawah. Terus yang kedua elakan samping dan elakan berputar. Bagaimana cara melakukannya? Elakan atas dan elakan bawah caranya adalah diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Rendahkan tubuh dengan cara lutut ditekuk tanpa memindahkan letak posisi kaki. Sikap tangan harus waspada. Sedangkan elakan atas, angkat kedua kaki dengan sikap tungkai ditekuk. Sikap tangan tetap waspada. Mendarat dengan kedua kaki saling menyusul. Ya, itu tampaknya seperti itu di depan pada gambar tersebut. Terus yang kedua, elakan samping dan berputar. Nah, itu caranya adalah sikap kuda-kuda tengah. Pindahkan berat badan ke samping atau ke kanan dengan mengubah sikap kuda-kuda tengah menjadi kuda-kuda samping. Nah, itu bisa lihat ya. Sikap tangan tetap waspada, sedangkan elakan berputar, posisi badannya agak sedikit condong ke depan. Agak sedikit condong ke belakang. Nah, itu bisa diperhatikan. Jadi itulah pembahasan mengenai variasi gerak non-lokomotor dalam pencak silat. Jadi setiap gerak dasar pencak silat hendaknya dilakukan dengan benar. Lakukan gerakan dengan benar agar terhindar dari cedera. Oke, kita masuk ke yang berikut. Setelah kalian memahami dan mendeskripsikan beberapa teknik yang telah dipelajari, di sini kalian akan melakukan atau mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat melalui gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Di sini bentuklah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok memperagakan variasi gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Saat melakukan variasi gerak tersebut, peserta didik dalam posisi awal sikap kuda-kuda. Lakukan variasi gerakan bergantian dengan kelompok lain secara sportif dan tanggung jawab. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan materi ini dengan baik ya. Semoga apa yang diamati dan didengarkan bisa melakukan gerakannya dengan baik dan benar. Tetap semangat ya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.